Puji Tuhan, Yesus kita hidup. Amin. Kita bersuka cita pagi hari ini. Kita mau sembah Dia karena Dia Allah yang sudah bangkit. Dia Allah yang hidup. Kita bersuka cita dan bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Haleluya. Semua yang
Haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan yang dikasihi, yang sekarang berada di rumah masing-masing? Tentu doa saya saudara dalam keadaan sehat. Dan pagi ini adalah hari kemenangan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Hari ini juga hari sukacita, di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, Dia telah bangkit dari kematian. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kembali saudara mendengar firman Tuhan di rumah saudara masing-masing. Hari kebangkitan Yesus masih menjadi viral sampai hari ini, karena masih ada yang tidak percaya kalau Yesus bangkit dari kubur. Dalam buku The Jesus Dynasty yang ditulis oleh James Tabor, ia menulis bahwa di salah satu dekat kota Yerusalem terdapat sisa-sisa jasad Yesus. Berdasarkan temuan ini, ia berkeyakinan bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Menurut James Tabor, kebangkitan Yesus meragukan karena bukti-bukti kebangkitan Yesus tidak valid. Menurut dia, kubur kosong bisa dipakai sebagai bukti material, tetapi saudaraku sekalian, bukti itu tidak valid, kurang meyakinkan. Karena menurut dia bisa saja jenazah Yesus dipindahkan ke kuburan yang lain sehingga kelihatan kuburnya kosong. Kemudian Alkitab katakan Yesus menampakkan diri. Menurut pandangannya ini merupakan kebenaran material, tetapi belum valid saudaraku sekalian, karena saksi-saksinya itu cuma dari murid-murid Yesus. Sedangkan untuk menemukan satu kebenaran harus ada saksi dari kedua belah pihak yang mengalami dan yang melihat peristiwa tersebut. Nah, apa kata Alkitab tentang kebangkitan Yesus? Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ketiga. Paulus berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, lewat ayat ini Paulus dengan tegas menjelaskan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus telah mati dan hari ketiga dia bangkit. Sekali lagi,
Paulus berkata bahwa Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Selanjutnya Paulus berkata, Yesus menampakkan diri pertama kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 murid. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang, kemudian kepada Yakobus, dan yang paling terakhir Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Jadi Paulus adalah saksi hidup bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya. Dan kesaksian Paulus ini, saudaraku sekalian, ada dasarnya, ada faktanya. Dia tidak hanya sekedar menyampaikan berita bahwa Yesus bangkit dari kematian, tetapi saudaraku sekalian, Alkitab mencatat dalam Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-60. Kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-57 sampai ayatnya yang ke-60. Firman Tuhan berkata apa? Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. 58. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Jadi kesaksian Paulus ini berdasarkan firman Allah. Karena Alkitab mencatat, saudaraku sekalian, menjelang malam datanglah seorang kaya yang bernama Yusuf dari Arimatea. Dia meminta, saudaraku sekalian, kepada penguasa, yaitu Pilatus, untuk meminta jenazah Yesus guna dikubur, saudaraku sekalian, di kuburan yang baru yang terletak di gua batu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kekuatan alam yang luar biasa. Gambaran dari kekuatan alam. Alkitab membuktikan alam telah mengubur Yesus di dalam gua batu. Dan kuburannya ditutup dengan batu yang begitu besar. Kemudian saudaraku sekalian, Matius pasal 27 ayatnya yang ke-65. Ayatnya yang ke-65. Kata Pilatus kepada mereka, inilah penjaga bagimu, pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Jadi bukan saja gunung batu atau gua batu yang menjadi tempat kuburan Yesus, tetapi Pilatus memerintahkan penjaga-penjaga untuk menjaga kuburan Yesus. Ini gambaran kekuatan dari manusia. Jadi saudara perhatikan firman Tuhan. Kekuatan alam coba mengubur Yesus di gua batu. Kemudian Pilatus memerintahkan penjaga-penjaga untuk menjaga kuburan. Ini gambaran dari kekuatan manusia. Saudaraku, tidak berhenti sampai di situ saja. Ayatnya yang ke-66 dikatakan dalam Matius 27 ayat 66, maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan
menjaganya. Bukan hanya dijaga kuburan Yesus, tapi Alkitab katakan dimeterai. Ini gambaran dari kekuatan pemerintahan. Saudaraku sekalian, jadi kita lihat bahwa Yesus benar-benar mati. Paulus katakan dia dikubur di gua Gunung Batu, kemudian dijaga oleh tentara Romawi dan dimeterai, saudaraku sekalian. Jadi saudara lihat, ini bukti yang tidak bisa disangkal bahwa Yesus benar-benar mati. Tetapi ayatnya yang ke-28, haleluya. Inilah yang menjadi kekuatan kita, saudaraku sekalian. Ya. Sebab itu saya beri tema atau judul firman Tuhan pada pagi hari ini, kuasa kebangkitan Yesus. Jadi saudaraku, Yesus tidak hanya mati seperti manusia biasa. Tetapi Matius pasal 28 ayat pertama katakan, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Haleluya. Sebab ia telah bangkit. Sebab Yesus telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Alkitab menjelaskan bahwa Yesus benar-benar mati, dikubur di gua batu, dijaga oleh tentara Romawi, dimeterai oleh pemerintah Romawi, saudaraku sekalian. Tetapi haleluya, Alkitab katakan Matius 28 ayat 1 sampai 6, Yesus bangkit. Haleluya. Apa saksinya Yesus bangkit, saudaraku sekalian? Di dalam ayat ini dikatakan ayat 2, pertama kali gempa bumi. Alam menyatakan bahwa ada Yesus yang bangkit. Kemudian saudaraku sekalian dikatakan ada malaikat Tuhan yang turun dari sorga, memberitahukan kepada wanita-wanita yang sedang berziarah ke kubur Yesus bahwa Yesus sudah bangkit. Dan saksi yang ketiga, kubur kosong. Haleluya. Jadi saudaraku sekalian, ini fakta dan bukti serta saksi yang meyakinkan, yang menegaskan bahwa benar-benar Yesus sudah mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Haleluya. Itulah Tuhan kita yang hidup dan berkuasa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang apa arti kuasa kebangkitan Yesus bagi kita yang percaya kepadanya? Yang pertama, kebangkitan Yesus memberi kepastian bahwa pintu sorga terbuka bagi yang percaya kepada kuasa kebangkitannya. Haleluya. Saudara percaya bahwa kuasa kebangkitan Yesus Kristus membuka pintu sorga bagi saudara dan saya. Dan Alkitab buktikan itu. Haleluya. Kisah Rasul pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-56. Mari kita lihat Kisah Rasul pasalnya yang ke-7. Haleluya. Ayatnya yang ke-56. Lalu katanya, sungguh
Aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat ini menjelaskan dan menceritakan tentang Stefanus. Kita tahu siapa Stefanus, saudaraku sekalian. Dia adalah martir yang pertama di dalam perjanjian baru. Haleluya. Oh, ketika dia memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, semua orang menolak, saudaraku sekalian. Ya, semua orang membenci, bahkan mereka ingin membunuh dan menganiaya Stefanus. Dan ternyata, saudaraku sekalian, benar-benar Stefanus mengalami, dia dirajam oleh batu. Banyak orang datang mengambil batu kemudian merajam Stefanus. Nah, sebelum dia mati, saudaraku sekalian, dalam keadaan tubuh yang babak belur, dalam keadaan setengah mati, saudaraku sekalian, antara sadar dan tidak sadar, dia melihat pintu sorga terbuka. Dan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa berdiri, saudaraku sekalian, dan menyambut Stefanus. Haleluya. Jadi saudaraku sekalian, kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu membuat pintu sorga terbuka. Amin. Haleluya. Saudara, kalau Stefanus dia bisa melihat pintu sorga terbuka, kita pun akan mengalami kuasa kebangkitan yang sama. Dan kita pun akan bersama dengan Yesus, saudaraku sekalian, di sebelah kanan Allah Bapa. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Apa kata firman Tuhan? 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Haleluya. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Maaf, ini Alkitab saya baru jadi masih sulit dibuka. Ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, kuasa kebangkitan Yesus akan membuka pintu sorga, sehingga kita yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus, kita akan bersama-sama dengan Yesus di sorga yang mulia. Haleluya. Yang kedua, saudara sekalian, kebangkitan Yesus membuktikan Dia Tuhan dan menang atas maut. Siapa yang bisa mengalahkan maut di dunia ini? Tidak ada, saudaraku sekalian. Satu-satunya yang dapat mengalahkan maut adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya. Pertanyaannya, saudaraku sekalian, kenapa Yesus bisa mengalahkan maut? Bukankah Yesus manusia sama seperti kita? Sebab Alkitab menjelaskan bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Nah, ketika dia berada di atas muka bumi ini, dia manusia. Persoalannya, saudaraku sekalian, kok Yesus bisa mengalahkan maut? Kita tidak bisa, saudaraku sekalian. Alkitab memberikan penjelasan. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa adalah Yesus. Haleluya. Karena dia tidak berdosa, saudaraku sekalian, maka dia bisa mengalahkan maut. Sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak hanya sekedar merayakan hari Paskah, tapi biarlah Paskah kali ini, saudaraku sekalian, itu membuat kita untuk sungguh-sungguh menjadi orang percaya, sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Dan saudaraku sekalian, satu hal, kalau ada di antara kita masih hidup dalam dosa,
Bertobatlah saudaraku sekalian, sebab hanya manusia yang tidak berdosalah yang dapat mengalahkan maut. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku sekalian, kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan. Karena Kristus telah menyatu di dalam kita sebagai tubuh Kristus. Haleluya. Kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan. Kenapa kuasa kebangkitan Yesus bisa mengalahkan ketakutan? Sebab saudaraku sekalian, kita telah menyatu dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, sekarang ini banyak orang takut karena virus corona. Kalau saudara dengar berita, waduh mengerikan saudaraku sekalian. Apalagi korban jiwa sudah ratusan ribu sekarang saudaraku sekalian di seluruh dunia. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tapi kita yang percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus, yakinlah saudaraku sekalian, kuasa yang telah membangkitkan Yesus itu akan membangkitkan kita. Haleluya. Itu sebabnya saudara jangan takut, ya. Saudaraku sekalian, mari kita hadapi hidup ini dengan satu kuasa yang datangnya dari kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam Efesus pasalnya yang pertama. Efesus pasalnya yang pertama. Haleluya. Efesus pasalnya yang pertama. Ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Haleluya. Inilah jaminan dari Tuhan saudaraku sekalian, bahwa kita yang percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus, saudaraku sekalian, kita tidak perlu takut. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat lewat kebangkitan Yesus ini, kodrat kematian manusia karena dosa digantikan oleh Yesus di kayu salib, sehingga saudara dan saya yang percaya kepadanya, saudaraku sekalian, percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus, kita dikembalikan pada posisi ciptaan manusia pertama, di mana kita diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Itulah kuasa kebangkitan Yesus yang sangat dahsyat, saudaraku sekalian. Dan kuasa ini tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Selamat Paskah, saudaraku sekalian, dan tetap teguh beriman kepada Yesus. Karena kita percaya lewat peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi membuktikan Yesus tidak lama lagi akan datang dan menjemput saudara dan saya sebagai gerejanya di akhir zaman ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Lewat perayaan Paskah kali ini, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami terhalang oleh tembok rumah, tapi kami tidak pernah takut, tidak pernah kecewa, tidak pernah khawatir, tidak pernah gentar, karena ada kuasa kebangkitan Yesus yang menyertai diri kami masing-masing, hidup kami masing-masing, sehingga tembok tidak bisa menghalangi kuasa Allah dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berkatilah umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Biarlah berkat Paskah menjadi berkat yang mereka nikmati. Berkat Paskah menjadi kuasa yang menguatkan mereka, sehingga kami tetap setia mengiring dan melayani Engkau sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hamba berdoa kiranya berkat Tuhan turun atas umat-Mu. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Allah Roh Kudus terus menyertai kita
mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.